guys, selamat datang kembali di channel gue IP4 ya guys ya, yang membahas seputar trading, alasan entry atau setup yang gue pakai guys. Nah, jadi untuk di video kali ini kemarin kan banyak yang request tentang apa itu MSS ya guys ya. Jadi banyak kemarin komentar yang bilang itu gini, Bang coba bahas MSS gitu kan. Terus Bang MSS yang valid itu gimana? Dan banyak lagi dah. Pokoknya yang tentang MSS. Oke guys, jadi untuk di video kali ini kita akan bahas MSS ya guys ya. Apa itu MSS? MSS itu market structure shift atau perubahan arah tren gitu ya guys ya. Nah, contohnya ini entry and go di ini tuh MSS yang valid guys. Ini tak gambarkan aja lah. Nah, bentuk MSS itu kan ketika dia ini ada high ya kan, dan high-nya itu di sweep, terus ini di break, low-nya ini di break. Nah, ini jadi MSS. Nah, gini guys. Gini ya. Ketika ini itu di sweep, ya kan, di sweep sama ekornya aja. Dan ini di break. Ya. Ini di break. Dan di sini biasanya ada meninggalkan PDRI, order block atau fair value gap atau apalah gitu. Ada juga yang gini guys, ketika dia membuat high, terus high-nya itu di sweep ya kan, setelah dia nge-sweep high, ini membuat inducement dulu, biasanya gini. Nah, gini, MSS-nya yang mana bang? Yang ini guys, MSS-nya ini, low-nya high yang sweep ini, yang sweep atas ya kan, ini sweep liquidity. Jadi di sini pasti meninggalkan PDRI. Bisa buat acuan entry. Nah, yang memvalidkan MSS lagi itu ketika dia masuk di zona PDRI HTF. Semisal gini. Semisal di sini ada structure ya kan. Nah, di sini semisal HTF ya guys ya, H4 atau daily gitu. Nah, di sini semisal ada fair value gap ya kan. FVG daily. Semisal gitu. Semisal ini FVG daily. Nah, ketika harga itu masuk ya kan, ketika harga itu turun gini kan, tunggu dia itu melakukan sweep liquidity dulu guys. Jangan ketika harga masuk ini jangan langsung entry. Takutnya itu kita nggak punya acuan untuk menempatkan stop loss ya kan. Nah, kalau kalian entry di sini, stop lossnya kamu taruh mana? Otomatis kan di low-nya yang ini. Nah, itu kalau di HTF kan kebesaran ya kan. Jadi untuk meminimalisir SL atau memperkecil SL itu, kita tunggu konfirmasi dulu. Ketika dia nge-sweep gini ya kan, sweep liquidity yang ini, terus dia buat MSS, terus biasanya ada inducement juga. Ini naik dulu, sabar, dia ambil lagi IDM ini atau liquidity di sini diambil, terus dia masuk PDRI low time frame. Nah, ini baru melanjutkan kenaikan. Ini guys. Nah, ketika dia masuk ke PDRI HTF ya kan, dia harus melakukan sweep liquidity ya kan. Ini sweep liquidity. Nah,
ini MSS yang valid guys. Ini MSS yang valid. Nah, MSS ya kan. Terus ini nge-sweep tadi, sweep liquidity. Nah, ketika dia sweep liquidity di low time frame dia buat MSS, dan di sini ada inducement ya kan. Pasti di sini ada bid array low time frame. Nah, kita baru entry di situ. Semisal ini buy ya, kita entry buy di sini. Kita punya acuan untuk SL-nya itu di low-nya yang sini, dan TP kita bisa di sini bisa, di sini bisa gitu. Tergantung kalian pakai exit apa, gitu ya guys ya. Jadi gitu. Contohnya ini. Jadi contohnya seperti ini ya guys ya. Ketika harga itu sudah memasuki area PD array HTF atau high time frame ya kan. Nah, ketika harga telah memasuki area PD array high time frame, nah kita jangan langsung entry. Nah, ini kan harga kan masuk di sini ya kan. Kita jangan langsung entry sell, tapi harus menunggu konfirmasi itu dulu. Konfirmasinya apa? Nah, ini kan dia sell set liquidity atau sweep liquidity ya kan. Nah, berarti ini jadi high valid ya kan. Nah, low-nya ini ditembus ya kan. Low-nya ini ditembus, di break. Jadi ini MSS. MSS yang valid. Jadi MSS yang valid itu pertama di area high time frame ya kan. Terus kedua sudah melakukan sweep liquidity dan menembus high atau low yang nge-sweep tadi. Nah, ketika harga telah break atau telah menembus low-nya yang ini, nah kita cari area entry di sini. Nah, di sini ada UB ya kan. Di sini ada UB. Terus di sini ada TS. Ada EFVG, ada FVG juga. Nah, kemarin saya untuk entry di GU itu ambil di TS-nya di sini. Jadi dapat 1:4. Lumayan ya guys ya. Nah, jadi gitu untuk MSS yang valid ya guys ya. Paham kan? Kalau semisal kalian belum paham, bisa kalian tanyakan. Ya pokoknya intinya itulah. MSS itu kayak gitu. Ketika harga itu sudah memasuki PD array ya kan. PD array high time frame, di time frame besar ya kan. Masuk, terus dia melakukan sweep liquidity ya kan. Sweep liquidity. Terus MSS, baru kita cari entry. Gitu guys. Baru cari zona entry. Oh, fungsinya itu apa? Kok menunggu konfirmasi? Jadi gini guys. Nah, kita contohkan ya. Nah, ketika harga itu kan naik ke PD array HTF ya kan. Nah, kalau harga itu belum melakukan konfirmasi ya kan. Nah, terus kalian langsung entry. Ini kan harga masuk ya kan, masuk PD array high time frame. Nah, kalian entry di sini. Terus acuan SL-mu kamu taruh mana? Kan nggak tahu, ya kan? TP-nya taruh mana? SL-nya itu taruh mana? Kan nggak tahu, guys. Nah, jadi tujuannya kita menunggu konfirmasi itu salah satunya juga untuk mengurangi resiko dan ada acuan buat SL. Nah, misalkan gini, guys. Dia sudah masuk ya kan.
sudah masuk area PD array. Nah, dia melakukan sweep liquidity, ya kan? Sweep liquidity di sweep sama wick-nya candle sama ekor candle, dan ini dia di break, ya kan? Berarti kan ini perubahan arah tren karena low-nya ini sudah ditembus, ya kan? Nah, ketika harga koreksi biasanya dia membuat inducement dulu, turun, kembali naik, ambil inducement yang ini. Di sini ada PD array, OB, FBG atau apalah, atau TS ini juga bisa. Dia baru lanjut turun. Gini. Gitu ya. Nah, ketika harga telah ada konfirmasi gini ya. Di sini ada MSS. Dan di sini sweep liquidity, ya kan. Nah, ketika kalian cari entry di OB atau di FVG, misal di sini kan ada PD array kan. Kalau dia sudah membuat konfirmasi, pasti di sini ada PD array. Nah, semisal ada OB ya di sini. Set OB low time frame gitu, setelah konfirmasi, setelah adanya konfirmasi. Nah, kalau kalian itu entry di sini setelah konfirmasi, itu kan ada acuan buat SL-nya di mana, ya kan? Misal TP-nya taruh di mana? Di sell set sini, sell set liquidity. Nah, SL-nya, acuan SL-nya di mana? Di atasnya sedikit high yang terakhir ini, yang sudah melakukan konfirmasi MSS, gitu guys. Jadi pentingnya untuk menunggu konfirmasi itu untuk meminimalisir resiko. Nah, gitu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian ya guys ya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya guys.